Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah perorangan di dalam pengelolaan kelas. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita harus perhatikan ketika menjadi seorang pendidik. Jadi yang pertama mengenai tujuan. Sudah pasti tujuan ini harus kita deskripsikan terlebih dahulu di silabus dan RPP atau RPS yang dibuat, dan itu secara tegas, lugas, dan deskriptif kita sampaikan. Nah, tujuan ini juga kita sampaikan kepada para peserta didik kita di awal, terutama ketika kita mau menyampaikan masalah kontrak belajar. Jadi yang jelas tujuan ini akan mengacu pada masing-masing materi atau mata pelajaran, mata kuliah yang sedang diampu. Kemudian mengenai respek, rasa hormat, jadi tentu para guru atau para pendidik harus menganggap bahwa para peserta didik itu adalah partner belajar. Walaupun beberapa hal guru atau dosen itu mengambil peran yang lebih, tetapi sesungguhnya antara pendidik dan peserta didik ini adalah partner belajar. Sehingga kalau kita masuk ke dalam konsepsi catur guru, terutama guru pengajian di dalam ajaran agama Hindu, maka seorang peserta didik harus menunjukkan rasa hormat, patuh kepada para guru dan pendidik yang lainnya. Jadi karena posisi di sini para peserta didik itu adalah yang akan menerima bimbingan dari orang dewasa atau guru, jelas dalam posisi ini para peserta didik harus menunjukkan rasa hormat kepada pendidiknya, dan pendidik harus memiliki sifat respek, karena sekali lagi konsepsi belajar kita sekarang ini adalah partner belajar. Kemudian keteraturan, para peserta didik harus melaksanakan proses belajar per mata pelajaran atau mata kuliah secara teratur, dan di situ sudah dituangkan di dalam jadwal-jadwal yang telah dibuat oleh sekolah atau jurusan. Jadi keteraturan ini tidak hanya berkait pada persoalan belajar bersama di kelas, tetapi juga belajar secara individu di luar kelas, terutama di rumahnya masing-masing. Saya mengajak Anda sekalian untuk bisa lebih mengefektifkan waktu dengan mengatur jadwal kita, terutama untuk belajar, di samping bermain, menonton, atau main game. Jadi keteraturan ini akan membuahkan hasil berupa kebiasaan. Jadi kalau kita biasa untuk belajar, biasa dan teratur untuk mencari sumber-sumber, otomatis pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai juga akan lebih baik. Kemudian berlaku adil, maka seorang pendidik harus adil dan tidak berlaku subjektif. Kadang-kadang mungkin ada sesuatu hal yang menjadikan para pendidik itu tidak adil. Bisa jadi karena masalah kekeluargaan, kemudian masalah perasaan, dan lain-lain. Tapi yang jelas bahwa ketika proses pembelajaran, apalagi yang bersangkut pada ujian atau evaluasi, maka hasil yang kemudian diberikan kepada para peserta didik itu harus seadil-adilnya berdasarkan dari fakta dan kenyataan yang ada. Kemudian mengenai rasa aman, jadi tentu para pendidik harus memastikan bahwa proses belajar mengajar dijalankan dengan keamanan yang maksimum. Disitulah kemudian
di sekolah seumpamanya kelas itu dibangun dengan kokoh, kemudian peralatan juga aman. Ketika ada peralatan listrik itu dipastikan tidak akan menyebabkan kecelakaan belajar. Sekolah dipagari sehingga paling tidak para pendidik dan peserta didik itu tidak akan mendapatkan kecelakaan atau ancaman baik yang dilakukan oleh manusia atau binatang sekalipun. Kemudian penuh perhatian, jadi ketika kita menjadi seorang pendidik dengan peserta didik yang majemuk, otomatis setiap anak akan memiliki perbedaan-perbedaan mengenai apa yang dialami dan apa yang dirasakan. Ketika seorang peserta didik mengalami sebuah masalah, jadi tentu harus diberikan perhatian yang lebih maksimum. Memang perhatian ini akan berbeda dengan situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi kalau dia pertemuan luring atau tatap muka, otomatis segala tindak tanduk perilaku para siswa kan kita bisa amati. Jadi observasi itu akan maksimal untuk melihat perilaku para siswa secara keseluruhan. Nah, agak sedikit tidak penuh ketika kita belajar secara daring. Belum lagi para guru hanya memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp di dalam penyampaian dan pengiriman dari tugas-tugas atau materi. Jadi otomatis ketika kita belajar secara daring, maka peran orang tua menjadi sangat signifikan pengaruhnya untuk memastikan bahwa proses belajar yang dilakukan oleh para siswa itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, termasuk juga keseriusan. Nah, berkaitan dengan keterampilan mengelola kelas, jadi pertama sama kayak tadi bahwa tujuan harus ditetapkan, kita harus memastikan apa yang target yang kita inginkan dalam setiap pertemuan. Kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan tanggung jawab bersama, apakah itu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik atau tanggung jawab peserta didik di dalam belajar. Jadi kalau kita sedang dalam posisi sebagai peserta didik, dalam hal ini siswa atau mahasiswa, maka tanggung jawab yang terbesar itu adalah belajar. Dalam konsepsi agama Hindu ada Brahmacari, Gerhasta, Vanaprastha, dan Biksuka. Jadi ketika kita ada dalam posisi Brahmacari, maka tanggung jawab kita hanya belajar. Jadi berbeda dengan yang sudah mengambil tahapan Gerhasta, di mana mereka memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual. Tanggung jawab sosial ini dalam konteks mebanjar, desa adat, ada undangan, ada ngayah-ngayah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam konteks spiritual, kita harus menyelenggarakan beberapa upacara-upacara baik kepada orang tua kita maupun kepada anak-anak kita. Jadi di masa Grahasta ini kita fokus untuk belajar saja. Peserta didik mengerti arah tingkah laku sesuai tata tertib. Ini bagian dari kontrak belajar atau awal masuk sekolah. Jadi kalau di sekolah itu kan ada MOS, kemudian kalau di perguruan tinggi ada ospek atau hal sejenis ya, namanya yang sejenis. Dan itu ingin memastikan bahwa tata tertib yang ada bisa diketahui oleh peserta didik kita, dipahami dan arahnya adalah dilaksanakan. Menimbulkan rasa berkewajiban peserta didik untuk melibatkan diri dalam setiap tugas yang dilakukan. Anggaplah kita sedang dalam proses pembelajaran, maka para peserta didik ini untuk belajar. Jadi memang kalau kita lihat perbedaan antara pembelajaran luring dengan daring ini kan signifikan sesungguhnya, signifikan perbedaannya. Jadi kalau di dalam pembelajaran daring mungkin kita tidak bisa secara bebas untuk melihat sejauh mana keterlibatan para peserta didik kita
di dalam proses belajar yang dilaksanakan. Bisa jadi di dalam proses itu para peserta didik kita malah fokus bermain game atau mengerjakan yang lain. Kemudian mengembangkan keterampilan penyajian. Jadi kalau ini mungkin kita menerapkan prinsip belajar diskusi, belajar kelompok yang setiap para peserta didik itu harus dipastikan terlibat di dalamnya. Nah, para pendidik harus sadar akan kebutuhan para peserta didik itu sendiri. Jadi kebutuhan ini adalah berkaitan dengan belajar, mulai dari pencarian sumber belajar, pemahaman sumber belajar, dan implementasi dari hasil belajar itu sendiri. Para pendidik harus memberikan respon efektif terhadap peserta didik. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai pendidik tidak boleh pasif, tidak boleh hanya sekedar menerima, tetapi memberikan feedback terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh para siswa itu sendiri. Saya akan melanjutkan mengenai komponen pengelolaan kelas. Yang pertama sikap tanggap. Tentu baik itu pendidik maupun peserta didik ini kan harus tanggap dalam beberapa banyak hal ya, apalagi yang bersangkut paut pada proses pembelajaran. Membagi perhatian, memberikan petunjuk yang jelas, jadi mulai dari pemberian kontrak kuliah sampai dalam setiap kali pelaksanaan pembelajaran, kemudian memberikan teguran jika seandainya ada hal-hal yang menyimpang dari apa yang sudah digariskan atau yang sudah disepakati bersama. Memang ini akan menjadi bagian yang paling rutin dilakukan oleh para pendidik, karena setiap saat seperti yang sudah pernah saya jelaskan, para peserta didik itu kan terdiri dari individu-individu yang beragam, individu-individu yang mungkin tidak sama, sehingga dari itu saja sudah akan memberikan sedikit pembeda dari kelas yang kita sedang ajar. Kemudian belum lagi setiap hari, setiap kali pertemuan, anggaplah 1 kali dalam seminggu, otomatis ada fluktuasi naik turun semangat dan motivasinya. Jadi sehingga mungkin saja dalam 1-2 kali pertemuan tatap muka, para peserta didik kita mengalami atau menunjukkan perilaku-perilaku menyimpang. Oleh karena itu, para pendidik tidak boleh jemu, tidak boleh bosan untuk terus memberikan teguran yang konstruktif, jadi teguran yang memang membangun peserta didik itu untuk kembali pada motivasi dan semangat belajarnya. Jadi hal ini berkaitan dengan memberi penguatan untuk para peserta didik kita fokus terus di dalam proses pembelajarannya. Memang kalau kita contohkan di perkuliahan atau di kampus umpamanya, jadi dari semester 1 sampai semester 8 itu kan tidak sepenuhnya 8 semester itu kita bisa dengan semangat belajar yang konsisten loh. Jadi kadang-kadang ada 1 semester, 2 semester yang memang semangat belajar kita turun. Atau ada beberapa kali pertemuan kita memang mengalami masalah secara individu yang menyebabkan semangat belajar kita juga turun. Nah, disitulah peran kita untuk memastikan bahwa semangat belajar para peserta didik kita untuk terus terjaga. Menimbulkan laju belajar, mengkolaborasi belajar peserta didik. Saya lanjutkan dengan masalah dalam pengelolaan kelas, terutama masalah perorangan yang menjadi topik utama dari pertemuan kita kali ini. Memang penggolongan masalah perorangan ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Jadi tujuannya apa? Jadi tentu berdasarkan dari materi,
yang sedang ditempuh. Nah, setiap individu memiliki keinginan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seseorang individu tidak dapat mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka tentu dia akan bertingkah laku menyimpang. Jika dirunut ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, seperti yang tertera di dalam slide. Jadi yang pertama adalah tingkah laku menarik perhatian orang lain, mencari kekuasaan, menuntut balas, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Keempat tingkah laku ini diurutkan makin lama makin berat. Jadi misalnya seorang anak yang gagal menarik perhatian orang lain boleh jadi menjadi anak yang mengejar kekuasaan. Seseorang siswa yang gagal menemukan kedudukan dirinya secara wajar dalam suasana hubungan sosial yang saling menerima, itu biasanya bertingkah laku mencari perhatian orang lain. Tingkah laku destruktif, pencarian perhatian yang aktif dapat dijumpai pada anak-anak yang suka pamer, melawak, dalam hal ini mungkin memperolok gitu ya, membuat orang memperlihatkan kenakalan. Tingkah laku destruktif pencarian perhatian yang pasif dapat dijumpai pada anak-anak yang malas atau anak-anak yang terus-menerus meminta bantuan kepada orang lain. Tingkah laku mencari kekuasaan sama dengan pencarian perhatian yang bersifat destruktif. Tetapi mungkin dalam konteks ini lebih dalam. Jadi pencari kekuasaan yang aktif suka akan mendekat, berbohong, menampakkan adanya pertentangan pendapat, tidak mau melakukan yang diperintahkan orang lain, termasuk juga guru atau dosennya, dan menunjukkan sikap tidak patuh secara terbuka. Pencari kekuasaan yang pasif tampak pada anak-anak yang amat menonjolkan kemalasannya sehingga tidak melakukan apapun sama sekali. Anak-anak seperti ini amat pelupa, keras kepala, dan secara pasif memperlihatkan ketidakpatuhan. Kemudian siswa yang menuntut balas, ini adalah mengalami frustasi yang amat dalam dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya mencari sukses dengan jalan menyakiti orang lain. Kegiatan penyerangan fisik seperti mencakar, menggigit, menendang itu sesungguhnya dilakukan terhadap sama siswa itu sendiri. Bahkan ada yang melakukan itu kepada petugas atau guru sekalipun. Jadi kalau dulu waktu saya sekolah ada memang rekan yang secara ekstrim menantang siswa-siswa lainnya untuk berkelahi, ada bahkan yang sampai mengempeskan udara ban motor guru. Itu kan bagian dari menuntut balas yang sangat ekstrim untuk anak-anak seusia itu. Jadi anak-anak seperti ini akan merasa sakit kalau dikalahkan dan mereka bukan pemain-pemain yang baik. Jadi saya yakin Anda sekalian itu pernah mengalami ketika anggaplah contohnya masih sekolah dasar itu berkelahi. Masih SMP masih juga berkelahi terus gitu. Ingin membuktikan bahwa diri kita yang paling kuat gitu. Anak-anak yang suka menuntut balas yang aktif sering dikenal sebagai anak-anak yang ganas, kejam gitu ya. Sedang yang pasif dikenal sebagai anak-anak pencemburu dan tidak patuh. Kemudian yang paling umum dan banyak dilakukan itu adalah memperlihatkan ketidakmampuan. Jadi siswa yang memperlihatkan ketidakmampuan itu pada dasarnya terasa amat tidak mampu berusaha mencari sesuatu yang dikehendaki
dan bersikap menyerah terhadap tantangan yang menghadangnya atau yang dihadapi. Bahkan siswa ini menganggap bahwa yang ada di hadapan hanyalah kegagalan yang terus-menerus. Jadi perasaan tanpa harapan dan tidak tertolong ini lagi biasanya diikuti dengan tingkah laku, mengundurkan atau mengecilkan diri, sehingga sikap yang memperlihatkan ketidakmampuan itu kadang-kadang selalu berbentuk pasif. Jadi kalau saya contohkan seperti prinsip istilah 3D, datang, duduk, diam, kemudian P, pulang. Nah, ada hal sesungguhnya yang harus menjadi bagian dari kita sebagai seorang pendidik untuk memastikan bahwa masalah-masalah yang terjadi atau dialami oleh para siswa jangan sampai kemudian itu dijawantahkan atau diimplementasikan dalam hal-hal yang bersifat negatif atau merusak. Jadi kalau kita pun sebagai seorang peserta didik harus memastikan bahwa apa yang kita alami itu harus bermuara pada perilaku-perilaku yang positif. Anggaplah contohnya ketika kita semuanya diajak nilai rendah, diajak kita tidak bisa menjawab gitu. Mungkin kalau dalam konteks menuntut balas dendam bisa jadi kita kemudian hadang dia ketika mau pulang, memukul, menendang, menyakiti, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita muarakan kejengkelan dan kemarahan kita itu dengan perilaku yang positif, maka akan bermuara pada sikap atau motivasi belajar yang lebih. Anggaplah contohnya kita berpikir, nah, sing ye gen dua gitu. Jadi dengan ejekan, dengan cacian kita tidak bisa, nilai kita rendah, akhirnya membuat diri kita menjadi termotivasi untuk belajar. Terus belajar ingin membuktikan bahwa diri kita juga bisa seperti dia atau melebihi bahkan dia. Sehingga apapun ejekan dan hinaan dia itu sesungguhnya tidak benar, karena kita lebih mampu daripada itu. Jadi kalau kita sesungguhnya mampu membelokkan citra negatif ini ke hal-hal yang positif, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh orang itu kadang-kadang bermanfaat, baik perkataan yang menyenangkan maupun perkataan yang menyakitkan sekalipun. Ada 4 teknik sederhana sebenarnya untuk mengenali adanya masalah-masalah perorangan tersebut ya. Jadi pertama, jika guru merasa terganggu dengan tingkah laku seorang siswa, hal itu mungkin merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mengalami masalah mencari perhatian. Ketika kita menyampaikan sesuatu di kelas, kemudian ada yang nyeletuk, ada yang melempar kertas dan lain sebagainya, itu kita kan pasti merasa terganggu ya, merasa terganggu. Jadi otomatis kita bisa memastikan ada anak yang sedang mencari perhatian. Kedua, jika guru merasa terancam, hal ini merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari kekuasaan. Artinya memang ada siswa-siswa yang agak super nakal gitu, bahkan tidak hanya menantang berkelahi para siswanya, para siswa yang lain, temannya, bahkan gurunya juga ditantang. Sedikit ditegur, kemudian dia malah lebih marah daripada kita, sampai-sampai kemudian menantang kita berkelahi. Jadi karena kita sebagai seorang pendidik kan tentu tidak seperti preman umumnya langsung membalaskan dengan ikut juga berkelahi. Jadi tentu tidak. Karena sifat dari kita ini harusnya lebih banyak ke pendidikan.
Ketiga, jika guru merasa amat disakiti, hal ini merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah menuntut balas. Dan keempat, jika guru merasa tidak mampu menolong lagi, hal ini merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah ketidakmampuan. Sehingga diperlukan langkah-langkah kuratif atau pengobatan yang lebih efektif dan bisa jadi akan melibatkan guru dan pimpinan-pimpinan sekolah yang lainnya. Nah, ditekankan guru hendaknya benar-benar mampu mengenali dan memahami secara tepat arah tingkah laku siswa-siswa yang dimaksud. Apakah tingkah laku siswa yang mengarah ke mencari perhatian, mencari kekuasaan, menuntut balas, atau memperlihatkan ketidakmampuan tersebut. Agar guru itu mampu kemudian menangani masalah siswa secara tepat pula. Memang masalah-masalah ini mungkin akan sedikit berbeda sekali lagi antara yang belajar secara luring maupun yang secara daring. Jadi kalau secara daring memang dalam langkah kuratifnya akan sedikit agak lebih berat dibanding dengan pembelajaran secara tatap muka atau luring. Jadi contohnya lah kita sekarang sedang melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Jadi bisa jadi ketika saya menjelaskan sesuatu, anggaplah menjelaskan masalah perorangan ini, di antara kalian mungkin banyak yang mematikan audio dan video, mungkin lebih aktif jari-jarinya untuk berdiskusi, ngobrol, bercanda gitu ya. Baik itu di media sosial maupun di grup-grup WhatsApp-nya. Bisa jadi juga mengomentari teman yang lain atau mengomentari saya sendiri. Malah ketika proses pembelajaran yang mestinya sepi grupnya, kemudian fokus pada layar laptop atau handphonenya, malah lebih aktif percakapannya gitu ya. Jadi mencakapi teman yang lain atau mencakapi dosen atau guru yang lain. Jadi ini adalah bagian, sehingga kalau pembelajaran daring seperti ini, seorang pendidik itu kan tidak akan bisa langsung mengidentifikasi, tidak langsung bisa mengetahui karena ada layar yang memang membatasi. Nah, berkaitan dengan cara mengelola peserta didik, jadi ada banyak perilaku sesungguhnya yang bisa kita identifikasi, seperti terlalu cerewet, senang berdebat, terlalu cepat menjawab, kemudian berbicara tidak jelas, suka melantur, berbicara yang tidak jelas, lalu salah, meminta pendapat, tidak mau berbicara, kemudian ketidaksesuaian kepribadian, keras kepala, topik yang salah, kemudian ada perilaku juga tukang mengeluh, suka mengobrol. Ini mungkin yang paling sering ya dilakukan oleh para peserta didik, baik itu dengan teman yang berdekatan di samping, bisa jadi di depannya atau di belakangnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini.